Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, naikkan syukur padamu. Dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu. Katakan, ku sembah bersujud di hadapan-Mu. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Katakan, segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati lebih lagi katakan, segala kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan pujian kami Tuhan. Nama-Mu, oh Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Dengan senap hati di hadapan Tuhan, katakan, segala puji, oh Yesus. Kami tinggikan nama-Mu
Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, segala puji. Mereka dengan segenap hati pada pagi hari ini, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Dengan segenap hati lebih lagi kita katakan, segala puji. Ini pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Katakan terpujilah. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Katakan terpujilah, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Katakan terpujilah, terpujilah namamu. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Kita hari ini akan membahas firman di dalam doa malam kita. Sebelumnya saya undang kita untuk berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Dan malam ini kami diberi kesempatan untuk belajar lagi kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bantu kami, topan kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Layakkan sucikan hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, supaya boleh menyampaikan yang benar dan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, hari ini saya ngajak kita merenung satu tema yang saya beri judul, harus saling mengasihi dengan nyata. Kita sangat tahu bahwa kasih itu merupakan, kalau saya boleh katakanlah, tanda daripada orang Kristen ya, atau orang percaya. Dan selalu kita diajari untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu hukum yang pertama, yang terutama. Teman-teman, tetapi sangat sulit bahwa buat kita, atau mungkin ada kesulitan-kesulitan pada saat kita ingin menyatakan kasih atau melakukan kasih itu. Tapi biarlah firman hari ini boleh mengajar kita bagaimana kita itu bisa atau lebih tepat harus mengasihi dengan nyata. Next, saya ngambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Tapi sebelumnya saya ingin memberi sedikit pendahuluan. 1 Yohanes 3 ayat 11.
Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Bahwa kita harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Ini suatu perintah. Bukan pilihan. Jadi Tuhan sudah memberi kita perintah bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Di sini dikatakan ada suatu kontras antara mengasihi dan membenci. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara-saudara, salah satu tanda dikatakan di ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita mengasihi. Tanda orang yang sudah hidup baru adalah dia mengasihi saudaranya. Oke? Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi ini sedikit latar belakang, kita dikasih perintah untuk mengasihi dan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita mengasihi. Ya, itu tandanya. Next. Saudara, apa yang kita belajar? Firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 16, di ayat selanjutnya sampai 18, mengajar kita untuk saling mengasihi dengan suatu tindakan yang nyata. Nyata itu artinya ya dapat dirasakan, dilihat, dinikmati, dan dengan bahasa lain menjadi berkat lah. Oke, next. Yang pertama, kita mengasihi seperti teladan hidup Kristus. Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, berat sekali ya. Yesus dikatakan sudah menyerahkan. Oke, saya coba mengambil terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lebih bisa kita ada gambaran yang lain. Ya. Ayat 16, dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Titik 2, Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Oh, jadi di sini tuh bukan berkata Yesus sudah mati, kemudian kita harus mati seperti Yesus, bukan. Ternyata lebih kepada bagaimana Yesus sudah menyerahkan hidupnya dan kita pun dikatakan menyerahkan hidup kita juga untuk orang lain. Hidup kita boleh menjadi berkat untuk orang lain, hidup kita boleh menolong orang lain. Hidup kita bukan sekadar lagi untuk kita, tapi hidup kita untuk mengasihi orang lain. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itu, tahu apa? Bahwa Yesus sudah mengampuni kita, Yesus sudah mengasihi kita, Yesus sudah berkorban untuk kita. Kasihnya nyata, dia mati di kayu salib buat kita orang berdosa. Dia mengasihi kita, mengirim Roh Kudus supaya menyertai kita, tidak pernah akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Ini kasih yang nyata. Dan kita tahu hidup kita adalah hidup yang disertai Tuhan. Saudara-saudara, ayat 16 ini memberi gambaran buat kita. Yesus itu mau menyerahkan hidupnya buat kita. Jadi, kita pun wajib. Artinya enggak usah bingung dengan contoh-contoh yang Bapak Ibu harus cari atau saudara-saudara cari. Gak usah jauh-jauh. Ayat ini jelas berkata, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita, hidup kita untuk saudara-saudara kita. Jadi contohnya jelas, ada teladan dari Tuhan yang mengajar kita untuk meniru dia. Next. Kalau kita sudah tahu, apakah hanya sekedar tahu? Apakah kita sekedar ya itulah Tuhan kita. Apakah kita nggak ada keinginan untuk melakukannya? Padahal ini jelas perintahnya. Kita pun wajib jadi. Jadi itu suatu kesimpulan ya, suatu hasil ya. Jadi kita pun wajib. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah tahu bahwa kasih Kristus. Pertanyaan sebelumnya lagi kita mikir. Bapak Ibu merasa nggak Tuhan Yesus mengasihi kita? Kalau Bapak Ibu merasa, Bapak Ibu tahu, yakin. Maka kalimat berikutnya, jadi kita wajib. Jadi sekedar bukan, iya saya bersyukur Tuhan sudah mengasihi saya. So what gitu loh. Tuhan sudah berkorban buat saya, terus mau apa? Tuhan sudah memberi saya berkat, terus mau apa?
Ayat ini tidak bicara sampai segitu saja. Tapi ayat ini mengajar kita untuk meniru teladan Tuhan. Jadi kita pun wajib menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Next. Saudara-saudara, inilah yang kita belajar dari pertama. Kalau engkau dan saya ingin mengasihi dengan nyata, gak usah bingung, gak usah jauh-jauh. Belajar dari kasih Kristus, dari teladan Kristus. Dan ayat ini memperjelas, sangat jelas, kita pun wajib niru Yesus. Engkau dan saya yang penting, ketahui enggak, sadar enggak, menikmati enggak. Kalau engkau dan saya menikmati kasih Kristus, maka kita akan bukan sekedar tahu, tapi kita pun ingin menikmati, berbagi apa yang Tuhan sudah memberi buat kita, yaitu kasih-Nya juga kepada orang lain. Itu renungan kita yang pertama. Teladan mengasihi Yesus Kristus untuk kita teladani. Mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Teladan hidup dari Yesus. Next. Yang kedua di ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kasih Allah dapat tetap dalam dirinya. Yang kedua, poinnya adalah memancarkan kasih Allah dari hati kita. Memancarkan kasih Allah dari hati kita. Pertanyaan pertama, coba kita lihat. Barang siapa mempunyai harta? Kata mempunyai harta ini, seringkali orang berkata gini, Pak saya ini bukan orang kaya Pak. Saya ini terbatas, saya ini miskin. Ini tidak memberi gambaran bahwa Bapak Ibu dan saya boleh mengasihi atau bisa mengasihi kalau engkau punya harta banyak. Tapi ini sekedar berkata mempunyai harta duniawi. Harta duniawi itu saya rasa setiap orang punya kok. Nggak ada orang di dunia itu nggak punya harta duniawi. Sejelek-jeleknya Bapak Ibu punya nasi, punya beras, punya baju. Walaupun mungkin terbatas, walaupun sederhana. Kecuali betul-betul tidak mampu, dalam arti baju aja nggak punya, buat makan nggak punya. Saya mungkin seumur hidup saya belum sampai ketemu orang yang nggak punya apa-apa. Tapi punya sedikit itu banyak. Nah, tapi ayat ini mengajar kita, bukan bicara harus kaya menurut saya. Tapi bagaimana Bapak Ibu itu punya sesuatu yang Tuhan berikan buat engkau. Saya punya banyak teman yang hidupnya sangat terbatas. Ya, mereka pekerjaannya mereka itu nelayan, ya. Ada beberapa nelayan murni dalam arti pekerja utama mereka cuma nelayan. Tapi ada beberapa memang mereka itu sebenarnya punya villa, punya pekerjaan lain, pemusik. Nelayan itu hanya sekedar pekerjaan sambilan. Oke, saya nggak bahas itu. Tapi saya melihat pekerjaan teman saya ada satu yang murni nelayan. Dia walaupun terbatas, seringkali dia itu melaut dengan kondisi yang terbatas. Beli bensin, beli apa itu juga ratusan ribu. Tetapi dia dapat ikan kadang-kadang kurang daripada nutup ongkos. Tetapi dia kalau dapat ikan banyak, dia itu memberi harga yang sangat khusus kepada orang-orang di sekitar. Misalnya kepada orang yang beli itu 50.000. Kepada orang-orang sekitar sana yang tidak mampu, kadang-kadang dia kasih saja. Misalnya contoh, tukang sapu. Orang pemungut sampah, dia kasih. Walaupun mungkin gak sekilo, tapi mungkin cuma 2 ekor. Tapi kan buat makan lebih dari cukup. Saudara, teman saya bukan orang yang berlebihan. Maaf kata saya ngomong. Dia itu sangat rendah hati. Saya punya celana bekas. Tapi saya minta izin dulu. Saya bilang, mau enggak saya punya celana bekas, masih layak pakai. Saya cuma merasa sudah enggak nyaman pakai, karena waktu itu badan saya terlalu besar. Jadi tambah lama tambah sesek. Ya, saya bilang, kamu mau enggak? Oh sangat mau, dia senang sekali. Barusan ini kami pergi melayat ke seorang teman meninggal. Dia dengan bangga berkata, panggil saya, Pak ini celana dari Bapak ini, masih enak dipakai. Saudara-saudara, saya enggak bilang saya harus memberi dia celana baru. Tapi saya punya barang bekas yang masih layak. Teman saya ini adalah bukan orang yang berlebihan. Dia nggak punya, setahu saya nggak punya mobil. Tapi dia mau berbagi. Dia punya harta. Tapi dia mau berbagi. Nah, ayat ini di awal tidak menjelaskan bahwa kita harus jadi orang kaya. Tapi engkau dan saya pasti punya sesuatu. Yang begitu kita melihat. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Melihat saudaranya next ya, melihat saudaranya menderita kekurangan. Apa yang dimaksud melihat saudaranya menderita kekurangan? Bisa dibantu next. Melihat itu artinya bukan sekedar mendengar.
Melihat artinya engkau dan saya tahu benar keadaan saudara kita, menurut saya. Jadi ayat ini juga mengajar kita untuk bijak, untuk mengasihi dengan nyata dalam arti memberi bantuan atau memberi sesuatu. Karena bisa terjadi karena ada orang yang sengaja menggunakan kesempatan untuk menipu kita. Atau tanpa sadar kita ini sedang memanjakan dia atau sedang merusak karakter dia karena memberi dia. Nah, ayat ini mengajar kita Pak, melihat saudaranya menderita kekurangan. Jadi melihat suatu kenyataan secara langsung. Atau mungkin Bapak Ibu nggak bisa lihat, tapi dalam konteks ini kalau saya boleh berkata, engkau dan saya diajari untuk ngecek. Reconfirm kalau perlu, betul nggak dia itu butuh. Nah saudara-saudara, dengan seperti itu kita sebenarnya tanpa sadar, kita memperhatikan orang itu. Memperhatikan kan juga sebenarnya bicara mengasihi, tindakan mengasihi secara nyata. Oke, jadi yang ketiga, next, dari poin 2 ini kita melihat, dikatakan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Berarti sebenarnya pada saat kita mengetahui Allah mengasihi kita, pada saat kita percaya sama Allah, hati kita sudah punya kasih. Oke, gampangnya begini. Jangankan orang Kristen atau orang percaya. Orang non-Kristen pun kalau melihat orang lain menderita, pasti membantu. Itu logika orang yang punya kasih. Apalagi engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan. Dan coba perhatikan kalimat. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bapak Ibu bayangkan aja. Hatimu dan hatiku itu ada kasih. Dikatakan dalam hatimu tetap ada kasih. Kamu tutup. Nah, beda, kalau engkau dan saya kasih itu tidak ada dalam diri kita, diminta buka supaya kasih itu masuk. Ini enggak, kasih itu sudah ada dalam hati kita. Bagaimanakah engkau berkata kasih Allah ada dalam diri kita, sedangkan engkau menutup pintumu pada saat, pintu hatimu pada saat engkau melihat saudaramu menderita kekurangan. Jadi poin kedua ini mengajar kita apa? Bukan bicara kaya miskin, engkau punya. Belajar untuk berbagi. Bukan sekedar membagi, tetapi berbagi dengan melihat, mempelajari kenyataannya. Jangan sembarang memberi, tetapi memberi tepat sasaran. Poin ini juga mengajar kita apa? Kasih itu ada dalam hati kita. Kalau engkau tidak memberi suatu tindakan nyata dalam mengasihi, engkau seperti menutup pintu hatimu. Ingat baik-baik gambaran ini. Bukan membuka hati supaya kasih itu masuk. Kasih itu sudah ada dalam diri kita. Ayat ini jelas berkata, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya. Ada dalam diri kita, tapi engkau tutup. Supaya kasih itu tidak keluar. Egois sekali. Atau mungkin gak punya kasih. Tapi ayat ini jelas berkata, kita mengetahui, kita merasakan. Allah sudah mengasihi, Kristus sudah mengasihi kita. Jadi poin kedua ini mengajar kita Bapak Ibu, memancarkan kasih Allah dari hati kita. Oke, yang ketiga, poin ketiga, coba perhatikan ayatnya yang ke-18. Next, mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kata marilah jadi kalau kita melihat ini merupakan suatu kesimpulan akhir. Kalau engkau ngerti kasih Kristus, engkau sudah merasakan, engkau diminta melakukan ini. Sudah sampai gitu aja, oh enggak. Diminta kita praktekkan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Saya tidak berkata bahwa bahasa kasih, saya mengasihi kamu, saya prihatin dengan kamu itu salah. Tapi itu kurang cukup. Kalau engkau dan saya mampu memberi lebih daripada itu. Catat baik-baik. Setuju enggak Bapak Ibu? Bukan sekedar, kata-kata itu bisa contoh, ada orang sedang mengalami kesusahan. Kita mungkin memberi dia perhatian dengan kata-kata itu menghibur. Betul, itu juga mengasihi. Tetapi dalam konteks ini, orang itu kekurangan. Artinya ada kebutuhan secara fisik mungkin dalam hal ini. Dia perlu dibantu. Nah, konteksnya ke sana. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Next. Jadi mengasihi itu ditunjukkan dengan suatu perbuatan yang nyata. Ada tindakan, ada sesuatu yang bisa dirasakan, dinikmati, dilihat, dan tanda kutip, bisa memberkati orang. Tapi seringkali, kembali lagi saya katakan, pada saat kita mengasihi, menolong orang, kita itu dibohongi.
Atau mungkin bukan dibohongi, tidak tepat sasaran. Pak Effendi pernah saya dibohongi. Pernah saya memberi malah tanda kutip, membuat orang itu sepertinya jadi manja, bergantung kepada saya. Terus bagaimana Pak? Ayat berikutnya kita lihat kalimat juga. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kata dalam kebenaran ini ada, coba next. Mengasihi dalam koridor kebenaran Alkitab. Jadi misalnya aja kita menolong orang itu, kita harus cek dulu benar enggak Alkitab itu mengizinkan, menganjurkan kita untuk menolong dia. Kadang-kadang itu suatu tindakan yang untuk mendidik dia. Tapi kadang-kadang itu memang dia perlu ditolong. Inilah kita butuh. Misalnya kita ngomong sekarang, saya dalam pengalaman saya sebagai orang percaya, kadang-kadang kita tuh tidak bisa ngecek. Tapi kita dalam posisi kita, Tuhan orang ini datang kepada kita dan berkata dia butuhkan biaya untuk rumah sakit. Saya pernah dibohongi seorang ibu. Pada saat selesai ibadah dia datang kepada saya. Dia bilang, Pak minta tolong Pak. Boleh enggak saya minta dibantu uang 300 berapa gitu waktu itu. Zaman tahun 2000 berapa itu. 2004 ya 2003. Mau nebus obat. Saya lupa nilainya berapa. Mungkin 100 atau 200 ribu saya enggak lupa lah. Saya ngomong sama istri saya, tolong dibantu. Dan istri saya bantu. Begitu istri saya bantu, dari jauh tuh pendeta saya itu langsung datang. Pak Effendi, ibu. Loh kenapa Pak saya bilang? Tadi ibu itu kenapa? Oh ibu itu tadi, ya kita kan juga mikir kan, ngomong nanti dipikirnya melanggar firman, tangan satu memberi, tangan lain nggak boleh tahu. Ini kok kayak pamer gitu. Saya hati-hati sekali ngomongnya. Ya ibu itu minta bantuan. Minta bantuan apa Pak? Kayaknya pendeta udah tahu. Iya dia minta bantuan nebus obat. Aduh Pak Effendi, orang ini bohongi banyak orang di gereja. Bahkan saya pernah dibohongi. Pendeta si satu juga pernah dibohongi. Dia itu bergiliran untuk datangi rumah pendeta. Sehingga warta gereja di gereja kami dulu itu nggak ada alamatnya rumah pendeta. Gara-gara ibu itu dihapus jadinya. Supaya nggak marani lagi. Supaya penipuan-penipuan modus seperti itu tidak dihubungi lagi. Semua nomor HP pendeta-pendeta tidak ada lagi di warta. Kecuali HP dinas di gereja. Bisa enggak kena tipu? Bisa. Tetapi kalau posisi emergency, saya lebih baik saya dibohongi daripada saya nggak nolong. Misalnya, Pak saya minta tolong Pak ini. Betul harus dicek, banyak penipuan. Tetapi kembali lagi. Dalam kebenaran itu mengajar kita. Seperti tadi dicek, lihat kemampuan kita. Pak, boleh nggak kita ini ngutang kemudian untuk bantu orang? Kalau saya sih bukan berkata boleh, tidak boleh. Apakah orang itu perlu? Apakah kita utang itu diperbolehkan? Silakan dipikir baik-baik. Tetapi satu hal yang saya ingatkan kita, biarlah kita menolong orang, mengasihi orang dengan suatu tindakan yang nyata, tapi dengan koridor. Ngerti firman Tuhan, posisinya betul-betul menolong, suatu tindakan mengasihi, dan itu akan menjadi berkat buat orang itu. Bukan semakin membuat orang itu jadi manja atau bergantung kepada kita, merasa bahwa kita adalah seperti Tuhan. Dan orang itu akhirnya apa? Mengandalkan kita. Oh itu enggak boleh. Ya Bapak Ibu, sepertinya tindakan kita itu bagus, tapi sebenarnya kita sedang merusak seseorang. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita belajar bahwa kita belajar untuk mengasihi dengan tindakan nyata. Yang saya ngambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yaitu dengan tindakan apa? Mengasihi seperti teladan hidupnya Kristus. Gak usah jauh-jauh cari orang lain. Belajar dari cara Kristus mengasihi. Yang kedua, kasih itu sudah ada dalam hati kita. Kita diminta melakukan. Jangan menutup pintu hatimu. Tetapi jangan juga dibodohi. Yang ketiga, mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi bukan sekedar ngomong, tapi dengan suatu tindakan yang nyata dan hati-hati. Jangan melanggar firman Tuhan. Cek dan recheck apa benar. Apa yang kita lakukan itu menolong atau malah justru membuat orang itu bergantung kepada kita, membuat orang itu mengandalkan kita, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Dan lain-lain. Biarlah renungan pada malam hari ini boleh membuat kita semakin mengasihi orang lain dengan tindakan nyata.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur punya kesempatan belajar firman-Mu, bagaimana kami mengasihi dengan nyata. Kami semua mau belajar dan kami mohon Roh Kudus menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. God bless you. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Angkat suara, katakan, ku buka hati. Katakan, untuk jamahanmu berserah di hadapanmu Tuhan. Kau ambil seluruh hidupku Tuhan. Mana ku buka hati, jamah setiap kami Tuhan. Di hadirat Kau ambil ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Di altar katakan menyembah-Mu. Serukan di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di katakan menyembah-Mu. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan saudara-saudara, kemuliaan buat Allah kita. Bisa lebih lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini.
Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.